Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Arsalahullahu rahmatan lil alamina basyiran wa nadhira. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha mastata'tum fa inna taqwahu afdalu muktasab wa ta'atuhu a'la nasab. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jamaah Jum'ah kaum muslimin rahimakumullah, izinkan pada kesempatan hari ini kami selaku khatib ingin berwasiat kepada diri kami pribadi khususnya dan kepada semua jamaah Jumat umumnya. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang menjadikan kepada kita jalan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengenal sifat-sifatnya. Karena Allah itu maha luas, maka sesungguhnya orang yang bertakwa itu mempunyai pandangan yang luas. Karena Allah mempunyai sifat lahir dan batin, maka seorang yang bertakwa tidaklah semata-mata hanya melihat sesuatu yang lahiriah, tapi juga memperdalamnya kepada hal-hal yang batiniah dan seterusnya, ya. Takwa yang tidak menjadikan kita egois, mementingkan diri sendiri, mementingkan kelompok sendiri, tapi karena Allah adalah Rabbul Alamin yang menciptakan, mengatur seluruh alam semesta, maka bertakwa kepada Allah menjadikan kita mempunyai wawasan dan selalu berpikir untuk kepentingan seluruh alam semesta. Jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam ayat yang telah kami bacakan tadi, Allah SWT memerintahkan kepada kita bahwa di antara ciptaan-ciptaan Allah yang sangat beragam, min dzakarin au unsa, ya, ada laki-laki ada perempuan, dan kita semua dijadikan waj'alnakum syu'uban wa qabaila, ya, dijadikan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, itu tidak lain supaya kita lita'arofu. Makna lita'arofu itu sebetulnya tidak hanya saling kenal mengenal dalam arti untuk kepentingan tegur sapa, tapi di dalam kata kalimat lita'arofu itu mengandung arti supaya kita bekerja sama, kerjasama dengan seluruh umat manusia di dalam semua keragamannya, semua perbedaan-perbedaannya, perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan jenis kelamin, perbedaan keyakinan, perbedaan agama, dan perbedaan-perbedaan yang lainnya, itu supaya kita saling mengenal, saling bekerja sama, saling menghasilkan sesuatu yang ma'ruf, ya. Jadi di dalam
kalimat li ta'arufu itu kita supaya memproduksi menghasilkan kerjasama yang ma'ruf, sehingga kerja yang ma'ruf itu lalu menjadi urf, ya, menjadi adat, menjadi kebiasaan yang itu dasarnya adalah persamaan, dasarnya adalah kerjasama semua umat manusia, ya. Lalu disusul dengan ayat berikutnya, inna akramakum indallahi atqakum, ya, karena sungguh yang paling mulia di antara kamu semua adalah yang paling bertakwa. Nah, makna takwa di sini tidak semata-mata, ya, yang paling menjalankan perintah-perintah Allah, yang paling meninggalkan larangan-larangan Allah dalam arti fiqhiyah, ya. Karena perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah itu juga tergelar di dalam ayat-ayat kauniyah, ya. Jadi ada perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat kauniyah, itu juga sebenarnya selaras, sejalan, saling melengkapi, saling menguatkan dengan ayat-ayat kauniyah. Nah, di dalam ayat-ayat kauniyah ada hukum-hukum alam semesta, tapi juga ada ayat-ayat sosial, ya, tanda-tanda hubungan-hubungan antar sesama umat manusia di dalam kehidupan sosial. Nah, hari ini di era, ya, di mana semua umat manusia di seluruh penjuru dunia terhubung, ya, melalui teknologi digital, ya, menjadi dunia, menjadi global, maka pemahaman tentang ayat perintah ta'aruf, ya, saling bekerja sama untuk menghasilkan suatu tatanan yang ma'ruf, ya, tatanan yang penuh urf, tatanan yang saling memberi manfaat satu sama lain, tatanan yang saling mensejahterakan sama lain menjadi sangat vital, ya. Dan bagaimana kemudian takwa kepada di dalam ayat ini, mari kita maknai takwa dalam arti yang paling luas, tidak semata-mata dalam makna fikihiyah yang itu sering menjadikan kita barangkali semakin terpecah belah, tapi bagaimana kemudian kita saling menguatkan, ya. Jadi mana takwa itu yang saling bermanfaat, saling menjaga komitmen, menjaga keselarasan, hubungan-hubungan yang konstruktif, hubungan-hubungan yang produktif di antara seluruh umat manusia, ya. Karena itulah lalu kita hari ini misalnya kalau kita mengikuti media massa, bagaimana aspirasi keadilan, ya, untuk bangsa Palestina atas penindasan yang dilakukan oleh bangsa Israel dilakukan oleh seluruh umat manusia di dunia, tanpa melihat ras, tanpa melihat suku, tanpa melihat agama, semua sama-sama mengacu bersandar pada prinsip hukum-hukum ayat kauniyah tentang keadilan, tentang kesejahteraan untuk semua umat manusia. Disinilah kemudian kita diuji sebagai umat Islam, di mana inna akramakum indallahi atqakum, ya, yang semulia-mulia kamu itu yang paling, ya, menjaga, yang paling melaksanakan perintah Allah di dalam ayat-ayat qauliyah maupun juga selaras dengan di dalam ayat-ayat alam semesta, ayat-ayat sosial. Oleh karena itulah umat Islam di dalam ayat ini diperintahkan untuk memperluas wawasannya, membaca, ya, gejala-gejala alam semesta, gejala-gejala hubungan-hubungan sosial di seluruh umat manusia di seluruh dunia, supaya untuk berpikir, bertindak, berbuat apa yang paling terbaik untuk kesejahteraan seluruh umat manusia ini. Inilah saatnya ketika hubungan-hubungan sosial ini hari ini terancam oleh peperangan, oleh konflik, oleh pertakian yang tidak saja, ya, mempertaruhkan keselamatan individu per individu, tapi sudah taraf mempertaruhkan keselamatan seluruh umat manusia, ya. Demikian juga kita lihat peristiwa-peristiwa alam, fenomena-fenomena alam hari ini, gempa semakin sering terjadi, ya. Ada fenomena anomali iklim misalnya, ada banyak fenomena alam semesta yang kita juga mesti baca itu sebagai tanda-tanda bahwa seandainya, ya, barangkali, ya, keselarasan hubungan sesama manusia itu juga
akan bisa membantu juga menyelaraskan gejala-gejala di alam semesta. Sebaliknya, hubungan-hubungan yang buruk, hubungan-hubungan yang penuh pertikaian, hubungan-hubungan yang penuh permusuhan di antara sama umat manusia itu juga akan berdampak pada ketidakseimbangan yang terjadi di alam semesta. Dan bahaya dari ketidakseimbangan di alam semesta itu juga sama mengancam keselamatan seluruh umat manusia. Hadirin wal hadirat jamaah Jumat rahimakumullah ya. Oleh karena itu salah satu prasyarat penting supaya seluruh umat manusia ini saling bekerja sama demi kebaikan bersama, demi kepentingan bersama adalah landasan kasih sayang, landasan rahmah, landasan yang dimana Nabi kita Muhammad SAW diutus ke alam semesta untuk menyebarkan rahmat ini. Beliau bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman ya, orang-orang yang penuh kasih sayang, penuh rahmat itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang maha kasih sayang ya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ya. Sayangilah orang-orang semua penduduk bumi ini, maka para penduduk langit pun akan menyayangi kamu. Para ulama mengatakan bahwa makna rahmat di sini, rahman di sini adalah bermakna umum. Tidak hanya sesama umat Islam, tidak hanya sesama umat yang beriman, tapi adalah seluruh umat manusia. Jadi kewajiban kita untuk mengembangkan kasih sayang sejalan dengan sifat-sifat Allah yang maha rahman, yang maha rahim, itu adalah meliputi kerjasama kasih sayang kepada seluruh umat manusia di seluruh penduduk bumi ini, sehingga dengan rahmat itulah rahmat kasih sayang dari langit akan turun kepada kita. Sebaliknya, kalau hubungan-hubungan sesama manusia itu dipenuhi dengan laknat, dipenuhi dengan caci maki, dipenuhi dengan sesuatu yang penyiksaan, penjajahan, penistaan, makanya akan turun dari langit adalah azab. Na'udzubillahi min dzalik ya. Oleh karena itu sekali lagi melalui mimbar khutbah ini saya ingin mengajak kepada jamaah Jumat sekalian, sebagai orang yang beriman, sebagai bagian dari orang yang Islam, yang artinya menyerahkan diri kepada kehendak Allah, mari kita kembali kepada juga makna dasar iman yang juga mengandung kata dasar aman. Al-mu'minu yang disebut orang beriman itu adalah orang yang bisa menyebarkan rasa aman. Yang disebut orang beriman itu orang yang bisa menciptakan keamanan di sekelilingnya di mana dia hidup. Nah, kalau kita kemudian hidup di atas bumi, kerusakan bumi akan menjadi kerusakan untuk umat manusia, maka sebagai orang yang beriman, kewajiban kita adalah juga menjaga keamanan di atas bumi ini ya. Demikian khutbah kami, barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum walil muslimina fastaghfiruhu innallaha huwal ghafurur rahim.